Ya, aku datang ke sini cuma jadi ini aja kok, ngikutin undangan aja sih, Mas. Mungkin doain aja yang terbaik dari teman-teman ya, bisa cepat selesai kan ya, doanya aja. Logo iya udah kok udah. Cuma kan mungkin karena ini sudah masuk ke jalur hukum, kita ngikutin aja prosesnya. Perseteruan antara Erika Tarlina dan mantan kekasihnya, DJ Panda, kembali menjadi sorotan publik setelah keduanya dipertemukan di Polda Metro Jaya dalam agenda upaya restoratif justice yang diajukan oleh pihak Panda. Dalam pertemuan tersebut, Panda hadir didampingi oleh kuasa hukumnya serta sang ayah, sementara Erika tampak datang bersama sang kekasih, Bravi, yang terlihat memberikan dukungan penuh kepadanya. Meski telah difasilitasi untuk mencapai jalan damai, pertemuan itu rupanya belum membuahkan hasil positif. Erika tetap bersikukuh untuk melanjutkan proses hukum karena ia merasa perlu memperjuangkan keadilan atas dugaan pengancaman yang dilakukan oleh Panda terhadap dirinya. Sikap tegas Erika tersebut menunjukkan bahwa dirinya tidak ingin kasus ini diselesaikan hanya dengan mediasi, melainkan tetap menempuh jalur hukum agar mendapatkan kepastian dan perlindungan yang layak. Lantas, apa isi dari pertemuan mereka itu? Benarkah raut wajah Erika tak bisa menutupi rasa trauma atas perlakuan Panda terhadapnya? Agenda hari ini nggak ada sih, cuman dapat undangan buat restoratif justice aja. Ya, aku datang ke sini cuma jadi ini aja kok, ngikutin undangan aja sih, Mas. Isi undangannya kes Isi undangannya ya itu permohonan perdamaian. di dalam. Pertanyaan nggak, aku datang cuma buat jadi pendengar aja sih. Ya. Aman. Ada trauma nggak sih kalau ketemu sama Panda lagi? Enggak. Aman kok semuanya. Logo iya udah kok udah. Cuma kan mungkin karena ini sudah masuk ke jalur hukum, kita ngikutin aja prosesnya. Dan juga ya itu sih, karena pasal-pasalnya ada beberapa ya, jadi agak panjang aja jadinya. Memang kita sudah mengajukan ya mediasi. Ketika terakhir yang rame-rame di sini tuh kita udah mengajukan, dan pihak sana juga mau kok datang. Hari ini kan ketemu kan, kita sudah lihat semua pihak ada tingkat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Namun yang saya sayangkan memang ketika diskusi itu belum ada titik terang. Jadi terpaksa kita akan bertemu lagi nanti ya 2 minggu lagi untuk mencari titik terang tersebut. Kita belum tahu karena dari sananya permintaan juga belum ada, dari kita juga belum ada proposal. Nanti kita akan selesaikan 2 minggu lagi. Semoga di waktu itu sudah bisa selesai semua. Mungkin doain aja yang terbaik dari teman-teman ya, bisa cepat selesai kan ya, doanya aja. Kita lihat ketemu Erika seperti apa Panda? Ya itu pribadi saya kalau yang gitu ya. Aku cuma dengerin aja sih, dengerin aja. Nanti aja dilihat selanjutnya ya. Iya, nanti ada pertemuan selanjutnya. Terlepas dari proses hukum yang tengah berjalan, akar konflik antara Erika Tarlina dan DJ Panda berawal dari kisah asmara yang cukup rumit. Diketahui, hubungan keduanya sempat berlangsung secara terlarang di luar ikatan pernikahan, hingga akhirnya melahirkan seorang buah hati pada bulan Agustus lalu. Kehadiran anak tersebut awalnya diharapkan menjadi titik damai dalam hubungan mereka, namun justru menjadi pemicu ketegangan baru. Hingga saat ini, Erika dikabarkan belum memberikan akses kepada Panda maupun keluarga Panda untuk bertemu dengan sang buah hati. Kondisi ini disebut membuat pihak Panda merasa kecewa dan dirugikan, mengingat mereka juga memiliki hak moral untuk menjalin hubungan dengan anak tersebut. Ya sebenarnya ini sudah jangan diperpanjang lah. Saran saya sih jangan diperpanjang, jangan dipanas-panasin, cepat selesai, rukun, beres lah, selesai. Toh ini juga bukan masalah negara lah. Lebih baik kita ribut masalah korupsi apa yang lain gitu loh. Jangan masalah beginian. Sudah selesai sebenarnya gitu. Cuman
karena netizen aja itu yang bikin panas. Cuman yang ini kan udah terlanjur viral, sudah terlanjur liar, dan kemudian di Erika ada circle-nya, di Panda ada circle-nya, ya lebih condong ke malu-malu aja gitu. Mencari momen yang tepat untuk bertemu. Sikap Erika Tarlina yang enggan memberikan akses kepada DJ Panda dan keluarganya untuk bertemu dengan buah hati mereka sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Keputusan tersebut memicu berbagai reaksi dari publik, terutama setelah kabar itu mencuat tak lama usai Erika melahirkan. Tak sedikit warganet yang melontarkan kritik dan hujatan kepada Erika, menilai tindakannya sebagai bentuk penghalangan terhadap hubungan ayah dan anak. Lantas, seperti apa cara Erika menghadapi gunjingan dari para warganet saat itu? Awalnya tadinya aku tuh mikir kayak hujatan ini, aku pengennya ngikutin kemauan netizen seperti apa gitu. Tadinya kan netizen pengennya aku kayak, ya terpuruk terus aja deh lu, terpuruk gitu. Tadinya pengennya seperti itu kan. Cuman kayaknya dengan hujatan yang aku dapat itu, aku ngapain aja akan salah terus. Jadi jalan keluarnya aku tetap melakukan aja, aku tetap kerja lagi, tetap keluar lagi, komen-komen jahat ya udah nggak apa-apa gitu. Tantangan terbesarnya sebenarnya kan ini kan, gimana ya, sebuah ujian yang antara aku bisa melewatkan atau tidak. Tapi sampai detik ini aku masih mencoba semua tantangannya, seperti hujatan, terutama hujatan untuk aku, hujatan untuk anak aku. Aku harus lewatin itu sih, nggak mau hujatan itu jadi terpuruk lagi aja gitu. Aku harus bangkit pelan-pelan, mudah-mudahan bisa aku lewatin. Komentarnya, kalau sesuatu yang sudah jadi bahan, segala sesuatu yang sudah aku posting artinya kan sudah jadi makanan, udah dipublish ya. Jadi kalian mau berkomentar apapun ya itu sudah hak kalian gitu. Aku nggak bisa ngelarang. Jadi mau positif negatif ya monggo. Emang dia emang cewek keren aja sih dari dulu sebenarnya. Bener. Menurut aku sih dia bukan bangkit tapi emang selalu keren. Ya pokoknya kalau sama orang lain, mau teman atau nggak dikenal atau kerabat ataupun orang yang udah jahat sama Mbak R tuh nggak pernah pengen ngebales, didiemin aja. Mau difitnah apapun, dia diemin aja. Paling cuma ngadu sama Kak Rachel biar dia yang balas. Tapi kadang kalau Kak Rachelnya udah offset juga paling nggak boleh kayak gitu, unsend nggak gitu. Jadi kita saling melindungi, saling menjaga, saling Nangis dong. Meski berbagai cobaan berat terus menghampiri, Erika Tarlina akhirnya menemukan secercah kebahagiaan baru dalam hidupnya. Ya, kebahagiaan itu datang dari sang kekasih, Bravi, yang belum lama ini resmi melamar Erika di hadapan para penggemar dan sahabat terdekatnya. Momen tersebut sontak menjadi perhatian publik, terlebih melihat bagaimana Bravi dengan penuh keyakinan menunjukkan keseriusannya terhadap Erika di tengah badai masalah yang sedang ia hadapi. Saat Erika mengalami tekanan mental dan kelelahan emosional akibat konflik dengan mantan kekasihnya, Bravi disebut sebagai orang yang tak pernah meninggalkannya dan terus memberikan dukungan moral serta kasih sayang tanpa pamrih. Ia bahkan beberapa kali mengungkapkan rasa syukurnya karena memiliki pasangan yang mampu memahami dan menenangkannya di tengah ujian berat. Menurut kabar yang beredar, Erika dan Bravi digadang-gadang akan melangsungkan pernikahan pada tahun depan sebagai langkah baru menuju kehidupan yang lebih tenang dan penuh harapan. Bahagianya didoain aja, pengennya tahun depan, tapi doain aja. Terus gue pengen yang diundang sahabat-sahabat gue ya, intimate wedding. Lu rekam ya? Ya pokoknya gitu, bantuin cari vendor. Bayar katanya mau intimate, undangannya cuma 10 orang. 10.000. Oh, temen gue udah dikit sekarang. Terus temen lagi, jadi lu Rachel, ya udah intimate wedding aja. 20 orang. 20.000. Enggak, temen gue sisa 10. Tapi nanti kalian yang megangin ini ekor gaun gue.
Mbak kapan Sangjit? Tanya Brevi dong. Aku mah udah sering minta ya. Gitu. Sampai ngerengek-ngerengek gitu. Nggak pakai kode-kodean aku mah. Cuman kan kalau laki-laki itu kan beda ya sama perempuan ya. Wah, kita kan nggak pernah tahu tuh apa yang sedang dipersiapkan dia, uangnya kah, rumahnya kah, pekerjaannya kah. Jangan sampai dia kan yang mikirin kan, apalagi kan dia akan menghidupi dua jiwa, ada aku dan anakku. Tak hanya karena kesetiaannya terhadap Erika, kedekatan Bravi dengan sang buah hati, Baby Andrew, juga menjadi salah satu alasan kuat mengapa Erika akhirnya mantap menerima lamaran pria tersebut. Sejak awal, Bravi dikenal tidak hanya memperlakukan Erika dengan penuh kasih, tetapi juga menunjukkan kepedulian luar biasa terhadap bayi kecil itu, seolah-olah Baby Andrew adalah darah dagingnya sendiri. Sikap itu membuat Erika tersentuh dan merasa bahwa figur ayah yang selama ini dibutuhkan oleh anaknya ternyata telah hadir dalam sosok Bravi. Tak heran bila banyak yang menilai hubungan mereka kini bukan sekadar kisah cinta dua insan, melainkan juga kisah tentang kasih sayang dan tanggung jawab. Tuhan sehat. Ya, oke, udah bisa apa aja. Udah bisa ngomong-ngomong, udah bisa ngobrol bareng. Nggak ngerti. Jadi kan banyak sharing juga sama teman-temannya, sama teman-teman yang udah pernah, yang udah punya anak. Jadi banyak belajarnya juga. Pasti dong. Apalagi ya semuanya baru banget nih, banyak banget yang dar-dar-dor di hidup gua akhir-akhir ini. Baru banget dapat film, baru banget punya pasangan yang gede banget impactnya ya, terus juga punya anak, bisa dibilang punya anak kali ya. Jadi semuanya baru, belajar new chapter, kalau gue bilangnya new chapter in my life. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.